Halo semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah PPT bab 7, yaitu pasar tenaga kerja, fungsi produksi, dan penawaran tenaga kerja. Dalam pasar tenaga kerja, jumlah output yang dihasilkan ditentukan oleh jumlah input yang dipergunakan dalam produksi. Meskipun terdapat input lain, seperti bahan baku dan modal, yang mempengaruhi jumlah output, model pasar input pada analisis klasik mengasumsikan bahwa hanya tenaga kerja yang berubah. 1. Insentif pemberi kerja. Insentif utama bagi badan usaha memperkerjakan tenaga kerja adalah laba. Laba dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu jumlah output yang dihasilkan, harga per unit barang, biaya input. 2. Insentif pekerja. Alasan utama pekerja bersedia bekerja adalah untuk mendapatkan upah. Meskipun beberapa pekerja mungkin bekerja untuk alasan yang lain, seperti pekerjaan sosial dan aktualisasi diri. Namun demikian, alasan utama seorang pekerja bersedia bekerja adalah untuk mendapatkan pendapatan. 3. Keseimbangan pasar tenaga kerja. Keseimbangan pasar tenaga kerja terjadi ketika jumlah permintaan tenaga kerja sama dengan jumlah penawaran tenaga kerja. Secara grafik, keseimbangan pasar tenaga kerja diperlihatkan oleh perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran tenaga kerja. Pasar tenaga kerja dan fungsi produksi. Masalah tenaga kerja adalah masalah yang sangat kompleks dan besar karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi dengan pola yang tidak selalu mudah dipahami. Besar karena menyangkut jutaan jiwa. Untuk menggambarkan masalah tenaga kerja di masa yang akan datang tidaklah gampang karena di samping berdasarkan pada angka tenaga kerja di masa lampau, harus juga diketahui prospek produksi di masa mendatang. Kondisi kerja yang baik, kualitas output yang tinggi, upah yang layak, serta kualitas sumber daya manusia adalah persoalan yang selalu muncul dalam pembahasan tentang tenaga kerja di samping masalah hubungan industrial antara pekerja dengan dunia usaha. Jumlah tenaga kerja equilibrium yang didapat dari pasar tenaga kerja akan digunakan untuk menghasilkan output pada jumlah tertentu. Hubungan antara pasar tenaga kerja dan fungsi produksi untuk menghasilkan produksi nasional dapat diperlihatkan dengan menggabungkan kurva produksi total dengan kurva pasar tenaga kerja. Nah, ini adalah contoh gambar hubungan antara pasar tenaga kerja dan produksi output total. Secara persamaan, output merupakan fungsi dari tenaga kerja, modal, bahan baku, dan teknologi. Untuk penyederhanaannya, hanya tenaga kerja yang diasumsikan berubah, sementara input lain dan teknologi diperlakukan sebagai konstan. Yang ketiga adalah penawaran agregat. Setelah mengetahui hubungan pasar tenaga kerja dan fungsi produksi, tahap selanjutnya adalah melepaskan asumsi harga yang konstan untuk melihat dampak terhadap variabel-variabel sisi penawaran. Analisis perubahan harga terhadap variabel-variabel sisi penawaran dapat dilakukan dengan menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan grafik. Perubahan harga akan menyebabkan perubahan variabel-variabel sisi penawaran, seperti upah real, jumlah tenaga kerja, dan jumlah output nasional. Kurva penawaran agregat akan diperoleh dengan menghubungkan titik-titik kombinasi harga dan output nasional. Penurunan kurva penawaran agregat dapat diperoleh dari kurva pasar tenaga kerja dan kurva produksi total seperti yang terlihat pada slide. Pada kuadran kiri atas adalah kurva produksi total. Pada kurva kiri bawah adalah kurva pasar tenaga kerja. Pada kurva kanan atas adalah kurva bantu produksi nasional yang sumbu datar dan tegaknya adalah produksi atau pendapatan nasional. Sementara pada kuadran kanan bawah adalah penawaran agregat klasik. Dalam jangka pendek, produksi agregat kurang dari pemanfaatan penuh akan terjadi. Sedangkan dalam jangka panjang, produksi dan jumlah tenaga kerja akan kembali ke pemanfaatan penuh. Yang kedua adalah pendekatan persamaan. Persamaan penawaran agregat dengan menggunakan persamaan pasar tenaga kerja dan persamaan produksi dapat dilakukan melalui keempat persamaan tersebut.
Lalu diperoleh persamaan yang memperlihatkan hubungan antara jumlah tenaga kerja keseimbangan dan tingkat upah real. Jumlah tenaga kerja equilibrium merupakan fungsi dari upah real atau dapat dinotasikan dengan N pangkat Euler sama dengan N pangkat Euler W per P. Dan apabila disubstitusikan ke persamaan produksi seperti pada persamaan Y sama dengan Y N KRT, dapat dituliskan Y sama dengan Y N pangkat Euler KRT yang memperlihatkan hubungan antara output dan harga input serta teknologi. Persamaan tersebut dapat dituliskan secara sederhana, yaitu Y sama dengan Y W per P. Langkah-langkah menurunkan persamaan penawaran agregat dinamis klasik. Langkah yang pertama, mensubstitusikan persamaan tingkat kenaikan upah dan persamaan tingkat pengangguran ke persamaan kurva Phillips sehingga diperoleh persamaan tersebut. Langkah kedua, menentukan hubungan antara harga dan upah. Persamaan harga ditransformasikan, kemudian substitusikan persamaan tersebut dan persamaan harga ke persamaan yang diperoleh dari substitusi persamaan kurva Phillips. Langkah yang terakhir, mensubstitusikan fungsi produksi Y sama dengan AN ke persamaan yang diperoleh dari langkah kedua dan diperoleh persamaan yang dikenal sebagai persamaan penawaran agregat dinamis atau proses penyesuaian. Saya Melisa dengan NLP 13011-004. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar agregat. Pasar agregat dapat diperoleh dengan menyatukan antara permintaan dan penawaran agregat. Pada pasar agregat, pasar-pasar makroekonomi seperti pasar komoditas, pasar uang, dan pasar tenaga kerja dalam kondisi equilibrium. Perpotongan antara kurva permintaan agregat dan penawaran agregat menghasilkan pendapatan nasional yang equilibrium atau YE dan harga equilibrium atau PE. Pada titik equilibrium, agregat juga diketahui informasi tentang tingkat bunga equilibrium, jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dan upah yang dibayarkan. Pada agregat dapat digambarkan pada kurva 7.8 dan 7.9. Pada gambar 7.8 adalah kurva penawaran agregat yang menggunakan kurva jangka panjang klasik. Sedangkan pada gambar 7.9, kurva penawaran agregat yang dipergunakan dalam kurva penawaran jangka pendek. Keseimbangan agregat dengan penawaran agregat jangka panjang pada gambar 7.8 menghasilkan pendapatan nasional pemanfaatan penuh YF pada tingkat harga PE. Perubahan pada AD tidak akan mengubah pendapatan nasional karena pada YF input tenaga kerja telah dimanfaatkan sepenuhnya pada tingkat pengangguran alami. Perubahan pada AD yang disebabkan oleh variabel-variabel makroekonomi sisi pemerintahan seperti investasi, konsumsi, pengeluaran pemerintah, pajak, jumlah uang yang beredar, dan permintaan uang tidak akan memengaruhi pendapatan nasional, tetapi hanya menyebabkan inflasi. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan sisi permintaan tidak akan efektif mempengaruhi pendapatan nasional untuk kasus penawaran agregat jangka panjang klasik. Hanya kebijakan sisi penawaran yang akan dapat mempengaruhi pendapatan nasional. Karena itu, pengikut klasik dan neoklasik umumnya menganjurkan kebijakan sisi penawaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada gambar 7.9, keseimbangan agregat dan penawaran agregat jangka pendek menghasilkan pendapatan nasional keseimbangan YE dengan tingkat harga tertentu PE. Dengan penawaran agregat jangka pendek, kemungkinan untuk memengaruhi pendapatan nasional equilibrium dengan menggunakan variabel-variabel makroekonomi sisi permintaan cenderung lebih efektif dibandingkan pada kasus penawaran agregat jangka panjang klasik. Ekonom Keynesian dan Neo-Keynesian memfokuskan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan permintaan agregat dalam memengaruhi pendapatan nasional equilibrium. Hal ini disebabkan para pengikut Keynesian dan Neo-Keynesian mengasumsi penawaran agregat jangka pendek. Pengangguran alami, pemanfaatan penuh atau full employment diasumsikan terjadi pada output dan input. Oleh karena itu, produksi nasional dan tenaga kerja diasumsikan berada pada tingkatan pemanfaatan penuh. Tidak ada pengangguran sumber daya dan perekonomian.
atau seringkali disebut pengangguran alami. Pengangguran alami menggambarkan keberadaan pengangguran yang disebabkan oleh alasan friksional dan struktural. Pengangguran friksional. Pengangguran friksional terjadi karena proses normal pasar tenaga kerja yang biasanya digunakan untuk menunjukkan masalah searching dan matching antara pekerja dan pemberi kerja. Pengangguran friksional juga dapat terjadi ketika industri mengurangi tenaga kerja dan pada saat bersamaan di industri lain terjadi penambahan tenaga kerja. Proses untuk berpindah dari perusahaan satu ke perusahaan lain tidak terjadi secara langsung, tetapi memerlukan waktu. Pengangguran struktural terjadi karena perubahan struktural ekonomi yang menyebabkan dibutuhkannya pekerjaan dengan keahlian tertentu. Sebagai contoh, pada tahun 1980-an terjadi perubahan struktural ekonomi Indonesia dari pertanian menjadi manufaktur. Sektor manufaktur membutuhkan keahlian yang berbeda dari sektor pertanian. Oleh karena itu, para pekerja yang ingin pindah ke sektor manufaktur harus memiliki keahlian baru yang dibutuhkan. Proses ketika pekerja mempelajari keahlian baru dan berusaha mencari pekerjaan baru menyebabkan terjadinya pengangguran dalam perekonomian. Bagian selanjutnya, penjelasan tentang keberadaan pengangguran dalam pasar tenaga kerja. Telah banyak sekali argumen yang dikemukakan mengenai keberadaan pengangguran. Sejak diperkenalkan pemikiran klasik hingga sampai ilmu ekonomika modern terus berkembang mengenai penyebab pengangguran. Namun, dalam bab ini hanya akan membahas dua argumen mengenai pengangguran, yaitu argumen upah kaku ke bawah dan argumen efisiensi upah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai argumen upah kaku ke bawah. Argumen ini menjelaskan bahwa upah memungkinkan untuk naik tapi tidak mungkin untuk turun. Hal ini dikarenakan adanya kontrak antara pemberi pekerja dan pekerja itu sendiri, baik secara eksplisit maupun hanya sebagai konsensus tentang besarnya jumlah upah yang akan dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja itu. Bisa dilihat pada gambar di slide ini menjelaskan tentang keberadaan pengangguran dengan argumen upah kaku ke bawah. Bisa dilihat equilibrium pada E0 dengan jumlah tenaga kerja sebesar N0 dan upah sebesar W0. Kemudian, misalnya akan terjadi resesi perekonomian. Kurva permintaan tenaga kerja ini akan bergeser ke kiri dan menyebabkan equilibrium pasar tenaga kerja akan berpindah ke E1 dengan jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit dan tingkat upah yang jauh lebih rendah juga. Namun, dikarenakan adanya kontrak, tidak mungkin bagi upah secara otomatis akan turun dengan penurunan permintaan tenaga kerja itu sendiri. Dengan tingkat upah yang tetap pada W0 dan permintaan tenaga kerja yang telah berkurang, terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja sebesar N0, N2. Dengan argumen bahwa upah kaku ke bawah, ekonomi ini menjelaskan bahwa kemungkinan terjadinya pengangguran adalah karena adanya kontrak eksplisit dan implisit dari pemberi pekerja dan pekerja itu sendiri. Yang kedua, tentang argumen upah efisien. Argumen ini menjelaskan bahwa memberikan upah yang relatif tinggi, pekerja akan menghasilkan kinerja yang jauh lebih tinggi juga. Argumen ini didasarkan pada asumsi produktivitas pekerja meningkat searah dengan peningkatan upah itu. Berdasarkan argumen ini, pemberi kerja akan menawarkan upah yang lebih tinggi kepada para pekerja dengan harapan kinerja yang diberikan akan juga lebih tinggi. Dari gambar yang ada di slide memperlihatkan pengangguran dan dengan argumen upah efisien. Misalkan, equilibrium pasar tenaga kerja mula-mula pada N0 dengan jumlah tenaga kerja N0 dan upah sebesar W0. Dengan argumen upah efisien, pemberi kerja cenderung memberikan upah yang jauh lebih tinggi daripada upah pasar, misalkan W2. Pada tingkat upah efisien terjadi pengangguran sebesar N3 dan N4. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari bab ini, kita dapat simpulkan yang pertama adalah faktor makroekonomi mempengaruhi penawaran agregat dalam perekonomian. Penawaran agregat ini memperlihatkan hubungan antara jumlah output barang dan jasa dalam sebuah perekonomian dan harga barang dan jasa tersebut pada jangka waktu tertentu. Yang kedua, tenaga kerja merupakan input terpenting dalam produksi nasional
karena itu, penawaran agregat dijelaskan secara lebih tepat oleh pasar tenaga kerja. Dan yang ketiga, dengan fungsi produksi tertentu yang menjelaskan hubungan antara output dan input tenaga kerja, kurva penawaran agregat dapat turun dan dari kurva produksi dan kurva pasar tenaga kerja. Demikian presentasi dari kelompok 1, kelompok kami. Terima kasih.